Max Bro, selamat malam. Ini jadi di malam hari ini nih, gua sengajain bisa nih buat malam-malam ini kita sebenarnya lagi ngapain sih? Nah, lanjutan dari video yang kemarin gua pasang body kit di project modifikasi Honda Brio gua ya kemarin. Oke, pokoknya nanti bakalan kita review lah kalau udah kelar ya. Nah, kemarin kan kebetulan kan kemarinnya lagi sih udah seminggu yang lalu gua udah pesen knalpot dari Jack ya custom lokal lah ya kan, Purbalingga, tapi kualitasnya bagus ya. Kalau menurut gua suaranya juga oke Max Bro ya, dan yang termurah juga Max Bro di antara knalpot lainnya pastinya ya, Jack exhaust gitu Max Bro. Nah kebetulan ya sekarang habis pasang knalpot ya, sorry knalpotnya nggak di videoin. Nah sekarang kita mau remap nih Max Bro ya di Speedcraft ya. Pokoknya tonton terus video ini, jangan kemana-mana, jangan di skip. Nanti kita juga tanya-tanya seputar remap ya di Kodom ya. Kalau kalian nggak tahu Kodom, nanti kita cari tahu Kodom kayak gimana. Oke, gue Vincent Darmawan, selamat datang di channel Otomax. It brings a day. Subscribernya Otomax boleh. Max Bro. Nah, Gimana? Kan mobil kan habis di remap ya barusan. Nah, sebenarnya itu remap itu apa sih, diapain gitu? Ya, remap itu adalah proses pemetaan ulang parameter-parameter yang ada di dalam ECU. Jadi seperti ignition timing, target air fuel ratio, profil requested torque-nya itu bisa kita rubah semua. Kan kalau dari pabrik itu kan di setnya kan mungkin untuk oktan rendah. Iya, betul. Jadi timingnya tuh nggak bisa terlalu tinggi, which means power juga pasti nggak bisa maksimal. Nah, karena ini udah pakai Pertamax turbo ya kan, artinya kita punya banyak room lagi untuk majuin timing. Dengan kita majuin timing, power itu akan naik. Ya kan. Nah, begitu tadi ada request meminta crackle juga ya kan, itu juga diatur dari ignition timing pada saat deselerasi. Jadi pada saat lepas gas itu bisa bikin negatif supaya dia bisa ada sedikit crackle dan jadi sebenarnya remap itu memaksimalkan fungsi mobil ini nih, fungsi mobil dengan setup yang ada ya, dengan bahan bakar yang ada, dengan bahan bakar yang dipakai gitu. Jadi kalau misalkan ini sekarang nih udah kita naikin timingnya, power akan naik. Cuman ntar udah jadi wajib pakai Pertamax turbo. Udah nggak bisa lagi turun nih, kecuali emang requestnya pakai Pertamax ya, ntar di settingnya di Pertamax. Kalau standar pabrik kan mau pakai bahan bakar apa juga Brio kan agak lumayan fleksibel ya kan. Dengan kita udah naikin powernya, timingnya kita naikin, otomatis jadi lebih wajib pakai oktan lebih tinggi. Gitu. Kalau pakai oktan lebih rendah takut overhead. Ngelitik. Gitu. Apa? Ngelitik. Ya, Itu namanya detonasi. Ini. Ngelitik itu di mana pada saat ignition timing yang di set itu terlalu tinggi, terlalu advance ya kan, piston belum naik di atas. Itu kan untuk bikin power yang lebih gede, sebelum piston nyampe di atas, busi udah mulai spark untuk bikin power kan. Nah, cuman kalau bensinnya oktannya rendah ya kan, begitu dia spark belum nyampe atas, dia meledak duluan sehingga ngelitik. Oh iya. Jadi makin tinggi oktan, makin bisa belakangan yang meledaknya dan bisa bikin power lebih kencang. Oh gitu, jadi Max Bro ya. Oke. Kok ini kan sebenarnya kan remap itu ada alatnya ya. Ini sistem kan sebenarnya kan. Kalau nggak pakai alatnya ya nggak mungkin kebaca kan. Iya. Nah itu kalau menurut kau gimana kok kalau? Itu ada dua perangkat ya kan. Satu perangkat komunikasi untuk ke ECU-nya, satu lagi perangkat software untuk edit ECU-nya. Ya kan. Jadi editing itu satu hal ya kan, flashing itu satu hal. Ya kan, jadi total ada dua hal. Oke. Kalau menurut kau nih settingan yang bagus buat Brio Project Otomax gimana nih? Tergantung maunya gimana. Mau diturboin, ayo, cuman mungkin dari sisi gearboxnya mungkin ini otomatis ya. Jadi mungkin nggak bisa tembus lampu tinggi. Kalau manual kan tinggal ganti kopling yang lebih kuat ya kan. Cuman ya terserah sih, fleksibel itu tergantung konsumen sih. Emang kalau biasa Matic itu dapat over limitnya berapa kok? Kira-kira habis di remap? Maksudnya over limit gimana? Maksudnya Maksimum power. Ya, maksimum power. Karena gini aja, kalau misalkan bukan dari Matic atau dari gearbox ya, cuman
bahan bakar yang pakai apa. Nah di situ lagi bisa kita maksimalin powernya. Ya kan? Nah kebetulan pakai Pertamax Turbo, makanya ini bisa naiknya agak lebih banyak daripada kalau orang-orang yang minta settingan Pertamax. Jadi ini bisa di 7.000 mungkin. RPM limit gua set di RPM limit gua set di 7.600. Buset. Cuman itu pun CVT-nya juga mungkin kalau di manual itu bisa kepake banget. Lo bisa sampai bisa 8.000 naik mentokin. 8.000, cuman ya kalau misalkan mesin standar 8.000 udah max deh. Iya udah max. Cuman kalau CVT-nya keburu ngoper ke keburu nurunin RPM sendiri kan, kalau CVT kan. Nah, jadi nggak bisa sepenuhnya 7.600. Oke. Gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya ini kok sebenarnya di remap itu irit apa enggak kok? Tergantung kaki lo. Kalau kaki lo lebih nyantai, bawahnya nyantai, itu lebih irit karena lo nginjaknya lebih dikit-dikit kan. Iya benar juga. Tapi kalau berat-berat terus sudah pasti lebih boros. Oh iya. Itu udah hukumnya, nggak bisa ya lo lebih kencang, lo mentok-mentokin terus ya udah pasti lebih boros. Tapi ada juga banyak yang bilang kalau di remap itu emang lebih irit ya kalau Bawahnya benar. Iya. Oh, oke. Terus kira-kira ada tambahan apa lagi ke penjelasan? Sebenarnya itu aja sih. Sebenarnya hanya optimalin air fuel rasionya, targetnya sama ignition timing doang sih. Kalau di mobil NA ya. Kalau di mobil turbo kan ada bus yang bisa kita set, ya kan. Dimana bus itu kalau naik timing harus kita mundurin dikit supaya nggak ngelitik. Itu kan lebih kompleks. Kebetulan ini masih natural aspirated, jadi nggak terlalu kompleks. Oke. Kalau menurut Koko nih buat next Brio kita nih, project Brio kita, kalau mau main di performa ini kan di remap. Nah, habis itu diapain lagi kalau ada tambah-tambahan? Menurut Koko? Swap manual dulu. Apa? Swap manual dulu Swap manual dulu kalau memang mau main. Soalnya matic ya. Iya. Oke. Dari situ udah banyak deh mau turboin apa yang terserah. Kalau udah manual udah enak Udah banget enak. hasilnya ya. Oke. Siap. Oke kok. Oke, ini kita tes dulu ya. Ini kan habis tuning tadi. Belum sempat gua tes. Ini kita tes dulu ya. Ini kita tes ya. Oke, kita tes dulu nih Max Pro ya. Siap. Thank you. Thank you. It brings a tear to my eyes. To my Nah, jadi ini lagi dicobain nih hasil remap tadi si Abang Don ya kok. Ya, Om Dom. Nah, ini sekarang gua lagi bersama Ko Vincent nih. Ya sama Speedcraft juga. Ya. Nah kok ini pasti ada bedanya kok. Tarikannya lebih enak lah pastinya. Pasti. Lebih kenceng lah. Nah, Betul. nah gua mau nanya sedikit nih kok. Boleh, Ini boleh. kan mobil Matic. Ya. Kalau kita remap Matic sama manual itu biasanya bedanya kayak gimana kok? Bedanya kalau di manual berasa tarikannya lebih enak ya kan karena mobilnya manual. Ya betul. Dan kalau di mobil manual itu kita setting RPM limit untuk dia ganti giginya itu juga lebih enak. Nah, cuman biasanya kalau di Matic Honda yang konvensional itu kita bisa setting misalnya mau ganti gigi di 7.000 atau misalnya di 7,5. Biasanya si Om Dom tuh setting Matic konvensional tuh di 7,5 di mobil-mobil biasanya Honda G8. Nah, cuman karena ini CVT tadi kan dia bilang coba di set di 7.500. Nah, tapi karena ini CVT, jadi CVT-nya nolak. Cuman tadi kata bro ini bisa nahan cuman di RPM berapa? 4.000 biasanya kalau ngebut ya. 4.000. Nah, ini tadi setelah gue cobain itu hampir 6.000 bisa. Hampir 6.000. Cobain nanti kita tes lagi di jalanan yang lebih kosong lah ya biar lebih enak. Itu juga ini kan jalanannya tadi nggak dapet kan? Iya, jalanannya juga nggak Rata-rata. dapet gara-gara bergelombang. Iya. Jadi coba aja kita coba nanti ya. Ya, tadi itu sampai di berapa tuh 5.500 kalau nggak salah Iya, ya? hampir 6.000 lah ya. Mungkin
kalau di jalanan yang lebih kosong bisa sampai 6.000. Mungkin di tol mah dapat kali. Itu harusnya dapat. Nah, mobil NA itu untuk mendapatkan horsepower itu dia harus RPM-nya semakin tinggi. Karena peak horsepower di mobil NA itu biasanya di RPM tinggi. Makanya biasanya kalau di mobil-mobil kayak BRZ atau mobil-mobil mesin boxer itu yang NA lah ya, istilahnya mobil-mobil NA, biasanya kita tuh kalau bisa RPM shiftingnya tuh yang di agak tinggi. Nah, kalau di Brio manual sama di Jazz manual kita biasanya itu shifting di RPM 7.500. 7.500 Ya, itu udah oke banget. itu udah aman. Dan biar tarikannya juga lebih dapat. Jadi pas dia ganti gigi pun RPM-nya nggak terlalu jatuh gitu. Lebih enak. Nah, kalau untuk settingan pop and bang itu yang meledak-meledak itu yang tak 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 tak. Nah, itu di mobil ini habis di remap bisa kan Go? Sebenarnya bisa. Ini pun bisa dikeluarin sedikit-sedikit lah ya. RPM-nya harus agak tinggi cuman karena ini mobilnya dia nggak bisa, karena Brio nggak ada manual triptoniknya, jadi biasanya tuh crackles-nya itu keluar tuh kalau di RPM tinggi. Terus kalau misalnya di mobil Honda Jazz yang CVT itu, jadi kita tinggal turunin satu gigi, habis itu kita tinggal kocok-kocok gasnya aja. Nanti dia ya ini keluarnya sedikit banget karena RPM-nya kan agak bawah kan. Coba nih. Oh iya. Nah, ada sedikit lah ya. Karena ini RPM-nya agak bawah, jadi agak susah gitu. Dapat lah. Kan biasanya kan yang tak 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 gitu. Iya. Waduh, itu kan manual tuh enaknya. Enaknya manual. Sayangnya ini matic gitu. Ya, sayangnya matic. Sebenarnya bisa juga. Cuman itu dia harus ditahan di RPM tingginya itu sambil dikocok gasnya. Gitu. Kalau tuningan dari Speedcraft seperti itu. Jadi kita punya full control dari crackles-nya itu. Jadi kapan kita mau keluarin meledak-meledaknya itu kita bisa atur sendiri. Jadi jangan, kalau kebanyakan orang itu dia ada juga yang minta jadi dilepas gas, nanti dia nembak gitu. Cuman kita bikinnya itu jadi biar dia nggak meledak terus pas lepas gas. Jadi kita bikinnya ditol-tol aja pakai gas, tol gasnya gitu. Nih coba kita tes lagi ya, nyampe nggak 6.000 ya. Coba. Tinggal di tes top speednya aja. Nah, untuk sekarang sih udah nggak ada limiter ya, karena setelah di remap limit ya, kita open limit. Kan standarnya kan 4.000 ya. Standarnya RPM-nya di 4.000 ya, katanya tadi ya. Nah, sekarang kita udah bisa sampai 6.000-an ya. Tadi tuh. Dan speedonya juga udah nggak ada limit. Oke, mantap. Siap gitu. Waduh, mantap kok. Siap. Enak ya? Enak banget. Speedcraft guys ya. Pokoknya yang mau remap ya mobil apa aja bisa hubungin ke siapa kok? Boleh langsung DM aja ke kita. Boleh atau langsung DM IG-nya ya kok di Speedcraft ID. Atau mungkin mau langsung DM ke Automax juga bisa. Oke. Ya, nanti DM aja ya Max Bro ya. Ya. Oke, siap. It brings a tear to my eyes.